rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan kembali mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita memulaikan dengan menyanyi Kasih dari Surga. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pada hari ini kami akan bersama hendak merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti memahami firman-Mu ini. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat 1 Yohanes merupakan sebuah surat yang ditunjukkan kepada kumpulan orang Kristen yang pada waktu itu diusik oleh pengajar-pengajar palsu. Perkembangan budaya dan filsafat Yunani serta perjumpaan kekristenan dengan ajaran Yahudi merupakan pergumulan jemaat. Hal ini membuat timbul pertikaian di dalam jemaat. Surat 1 Yohanes bertujuan mendamaikan dengan mengingatkan kembali identitas orang Kristen yang paling mendasar, yaitu Allah adalah kasih. Di mana ada relasi yang mengikat jemaat pada saat itu. Kehadiran Allah yang mengasihi, kehadiran Allah yang mengasihi manusia memungkinkan terjadinya hubungan di antara mereka. Relasi jemaat dengan Allah tidak bersifat pribadi. Saat jemaat merespon kasih Allah kepada mereka, maka secara otomatis mereka terhubung dengan orang-orang yang juga mengasihi Allah. Oleh sebab itu, melalui surat ini mengingatkan betapa penting hidup saling mengasihi. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Kasih mereka terhadap sesama di tengah perbedaan budaya dan lain sebagainya menggambarkan bukti kasih mereka kepada Allah yang tidak kelihatan terwujud di dalam kasih kepada sesama yang kelihatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini barang-barang elektronik seperti HP dan laptop merupakan barang yang telah dianggap sebagai kebutuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Memang tidak ada yang salah dengan hal-hal itu. Barang-barang tersebut mempunyai fungsi, salah satunya agar kita bisa berkomunikasi lewat internet dengan orang-orang lain yang jauh meski tidak bertatap muka. Kita bisa berbagi kisah, cerita, dan kepedulian. Akan tetapi saat kita melakukan hal-hal tersebut, apakah dengan keluarga terdekat yang berada di sekeliling kita, kita juga dapat melakukan hal yang sama? Atau sikap kita berbanding terbalik? Kita menjadi acuh dan tidak peduli. Kita begitu menjadi sangat peduli dengan teman-teman di dunia maya, akan tetapi pada orang-orang di sekeliling kita, sikap kita sangat jauh berbeda, sangat berbanding terbalik. Surat 1 Yohanes tentang kasih kepada Allah berarti mengasihi sesama yang kelihatan. Kita semua ditantang membuktikan kasih terhadap Allah dengan menerapkan kepada orang terdekat, yaitu keluarga dalam dunia nyata. Sebagaimana kasih dan kepedulian yang kita lakukan, yang kita tunjukkan dan kita berikan terhadap pertemanan di dunia maya, begitu pula sebaliknya di dalam kehidupan kita nyata kepada keluarga di sekeliling kita, di pertemanan yang nyata di sekeliling kita. Nyatakanlah kasih terhadap semua orang. Biarlah mereka boleh merasakan kita hadir untuk mereka. Terpujilah nama Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kasih tindakan yang nyata untuk kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan melalui cerita firman ini kami boleh diingatkan kembali akan kasih yang mendasar, kasih yang menjadi ajaran utama bagi kehidupan kami selaku umat-umat-Mu, terlebih kehidupan kami selaku pemuda-pemudi gereja. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam kehidupan kami di dunia nyata. Ya Tuhan, mampukan kami sekalian menerapkan kasih ini, sehingga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan itu boleh mendatangkan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kasih terhadap sesama, kiranya ya Tuhan Allah, kami boleh menerapkan itu, dan kiranya kasih ini menjadi kasih yang benar-benar kami lakukan, benar-benar membuat kami menjadi teladan bagi setiap orang-orang di sekeliling kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Seluruh aktivitas kami selanjutnya hanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini menjadi doa dan permohonan kami dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengakhiri dengan kita menyanyikan lagu pujian Allah itu kasih.
lagu tadi diucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.